Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf video pembelajarannya menyusul karena ibu sebenarnya berharap kalian bisa belajar melalui modul. Tapi ternyata ada sedikit kesulitan ketika kalian belajar melalui modul sendiri. Baik, ibu berbagi video elastisitas hari ini. Kita mulai dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk materi ini yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita nanti akan bahas sifat elastisitas. Ya. Nah, apa sih pengertian dari elastisitas? Elastisitas itu kemampuan benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Kalau secara mudahnya mah bahasa kita, ketika benda ditarik terus dilepas tarikannya, bendanya kembali lagi ke bentuk semula, seperti itu ya. Coba di sekitar kalian kira-kira benda apa saja yang termasuk ke dalam benda elastis. Cari ada apa saja? Ada karet, ada balon, ada pegas, atau yang paling dekat dengan kalian yaitu kulit wajah, kulit tangan. Nah, biar kalian gak penasaran, silahkan kalian coba tekan pipinya atau tarik pipinya. Nah, setelah itu lepaskan tangan kalian. Apa yang terjadi? Pipi kalian kembali ke seperti semula bentuknya ya. Setelah ditekan nggak jadi ke dalam dekok gitu, tapi kembali lagi. Nah, artinya pipi kita atau kulit kita masih dikategorikan elastis. Nah, bagaimana dengan benda yang tidak kembali lagi ke bentuk semula? Disebut benda apa ya? Betul, disebutnya benda plastis. Jadi ada benda elastis, ada juga benda plastis gitu ya. Oke. Nih, ibu punya gambar ketika ada benda ditarik dengan gaya, maka dia akan mengalami perubahan panjang. Awalnya panjangnya segini, ini L0, setelah ditarik panjangnya jadi ini, sepanjang L, X, berarti ini selisihnya adalah delta L. Atau ini ada benda misalkan bentuknya silinder, atau kita bisa anggap aja ini karet yang dipotong-potong, maka di sini ada luas permukaannya. Nah, ini si karet bisa ditarik dengan arah yang berlawanan atau ditariknya ke dalam. Jadi bisa ditarik keluar. Kalau ditarik keluar itu disebut renggangan, tapi kalau ditariknya ke dalam itu disebutnya tekanan kalau di benda-benda. Nah, untuk di benda elastis, tekanan itu disebut juga tegangan atau nama lainnya stres ya. Tegangan atau tekanan gitu. Itu stres. Gaya yang bekerja pada permukaan seluas satu satuan. Gaya yang bekerja pada permukaan ini ya. Secara matematis kita tuliskan tegangan itu F per A. Ini dibacanya to, ini F per A. Di mana to adalah tegangan dan F adalah gaya, sedangkan A adalah luas permukaan. Kita lihat satuannya. F satuannya gaya, A-nya satuannya meter persegi. Jadi ini kita konversi selalu ke meter persegi. Oh, ini harusnya tegangan Newton per meter kuadrat ya. Oke. Yang selanjutnya tadi kalau bendanya ditekan, kalau bendanya ditarik itu pasti meregang atau disebut dengan regangan ya. Regangan nama lainnya dengan itu strain. Pertambahan panjang suatu benda persatuan panjang mula-mula. Nah, kalau dituliskan ini regangan itu perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang mula-mula. E-nya regangan, delta L-nya perubahan panjang, L0-nya panjang awal. Karena ini satuannya dua-duanya meter, jadi meter sama meter, maka regangan itu dia tidak punya satuan ya. Nih, kalau kita bandingkan antara tegangan, stres dengan strain, kita akan dapatkan grafik seperti ini. Nah, pada grafik yang bentuknya linier yang ini adalah daerah elastis. Jadi kalau udah lewat garis lurus, ada bengkok-bengkok, ini daerah plastis namanya.
Nah, nanti daerah plastis suatu saat akan menemui titik patah di sini. Jadi kalau benda plastis terus kita kasih gaya, dia nggak akan balik lagi, malah jadi patah gitu ya. Nah, perbandingan antara tegangan dan regangan itu dinamakan modulus yang. Tuh. Perbandingan antara tegangan dan regangan itu disebutnya modulus yang. Modulus yang ini merupakan karakteristik suatu benda. Jadi benda-benda itu memiliki modulus yang masing-masing. Jadi karet modulus yangnya berapa, baja berapa, kain kita berapa, itu beda-beda modulus yangnya ya. Kalau dilihat di sini perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi kita bisa tuliskan modulus yang itu tegangan dan regangan gini. Tegangan awalnya rumusnya apa? Iya, F per A, sedangkan regangan itu delta L per L 0. Nah, kalau kita gabungkan, kita bisa pindah nih nulisnya ya. F per A-nya jadi di sini, delta L per L0-nya kita balik. Jadi gini. Nah, persamaan yang kita gunakan biasanya kalau enggak yang ini, yang ini. Ya. Nah, kita tergantung soal yang diketahuinya seperti apa gitu. Sini karena regangan itu tidak memiliki satuan, maka modulus yang satuannya sama dengan tegangan, yaitu N per meter persegi. Bu kasih contoh satu. Suatu kawat luas penampangnya 4 mm persegi. Kita tulis berarti A-nya 4 mm persegi, berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian diregangkan dengan gaya 4,8, berarti gaya 4,8 kali 10, berarti kalau kita rubah biar gampang hitungnya nanti, berarti 4,8 nya kita ganti jadi 48 ya. Oke. Selanjutnya bertambah panjang delta L. Tuh delta L 0,04 cm, kita rubah ke meter, sentimeternya jadi 10 pangkat min 2. Ini digabung min 2 jadi min 4. Tuh. Panjang kawat mula-mula 10 pangkat 60 cm, sentimeter rubah ke meter 10 pangkat min 2. Tentukan tegangan, regangan, dan modulus yang. Kita cari satu-satu. Yang pertama kita cari tegangan, F per A. Masukkan F-nya yang ini, A-nya yang ini. Baru kita hitung. 48 dibagi 4, 12. Ini kita tulis, yang ini kita pindahkan ke atas jadi positif. Maka hasilnya 12 kali 10 pangkat 5. Karena ini min 1 tambah 6. Tuh ya. Yang berikutnya Ibu pindahkan dulu ini yang diketahuinya ya. Pertanyaan kedua itu regangan. Delta L dibagi L0. Delta L-nya yang ini, L0-nya yang ini. Kita masukkan. Nah, ini. Nanti 4 dibagi 60. Kalau kalian mau sederhanakan boleh nanti jadi 1/15. Atau mau dijadikan koma 0,067. Boleh pakai kalkulator ya. Yang ini 10 pangkat min 4-nya Ibu tulis sini. Ini pindah ke atas jadi positif pangkatnya, ini digabung. Jadi kita dapat 6,7 kali 10 pangkat min 4. Tuh ya. Atau nanti kalian mau nulisnya 67, boleh 67 kali 10 pangkat min 5. Tuh. Yang ketiga, modulus yang. Modulus yang itu bisa kita pakai persamaan yang TO per E, perbandingan antara tegangan dan regangan. Tegangan tadi kan kita udah dapat tuh yang di awal 12 kali 10 pangkat 5. Regangan yang ini kita masukkan, hitung deh. 12 dibagi 6,7 itu 1,2. Yang ini kan 10 pangkat 5. Yang ini pindah ke atas jadi 10 pangkat 4. 5 sama 4 9. Atau kita bisa mengerjakan pakai cara yang pakai rumus yang satu lagi yang tadi. Kita masukkan angka-angkanya, F-nya yang ini, A-nya yang ini, L0-nya yang ini. L0-nya 60 ya harusnya ya. Ya, nanti diperbaiki ya. L0-nya 60. Yang ini delta L-nya 4. Pantesan Ibu menghitung kurang sedikit angkanya. Karena Ibu salah masukkan.
Dan nanti kalian ganti ininya 60, maka hasilnya akan mirip sama ini 1,7 itu ya. Jadi cari modulus yang ini E besar, maaf ya. Ini E besar, modulus yang itu rumusnya bisa pakai yang ini atau pakai yang ini. Tergantung kalian enaknya yang mana, boleh ya. Silahkan lanjutkan perbaiki rumus-rumus soal-soal yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Ini video penuntunnya ya. Terima kasih untuk video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.